Hmm. Nah, kalau ini sekarang berdampak nggak kepada jabatan? Saya sudah Iya. hitung, Oh, iya iya sudah iya. hitung, pasti saya kena. Nggak apa-apa kalau saya. Oh, gitu ya? Iya. Kalau popularitas tujuannya untuk apa sih? Hanya untuk Iya. supaya terkenal. Hmm. Ada yang berani orang mempertaruhkan dengan, oh saya yang penting popularitas, Hmm. tapi jabatan dicopot. Hmm. Ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hetsun Arif dari Forum News Network. Kalau dalam pekan-pekan ini atau bahkan dalam sebulan terakhir ini ada satu orang yang layak dipilih sebagai Man of the Month itu atau tokoh bulan ini, itu pasti pilihannya nggak akan meleset jatuh ke tangan Brigjen TNI Junior Tumilaar. Junior Tumilaar ini adalah Inspektur Kodam 13 Merdeka Sulawesi Utara. Dalam beberapa waktu yang lalu kan sempat membuat gempar karena dia mengirimkan surat kepada Kapolri karena dia membela seorang pemilik tanah yang diserobot oleh pengembang di Minahasa atau di Manado, Sulawesi Utara. Selain itu dia juga mempersoalkan karena ternyata anak buahnya, yakni seorang Babinsa, itu juga dipanggil oleh polisi karena membantu pemilik tanah itu. Nah, sekarang ini Junior Tumilaar harus menghadapi risiko dia diperiksa oleh POM atau Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan diperkirakan akan menjalani pengadilan militer, mahkamah militer biasanya disebut begitu karena seperti disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar. Siapa sih Brigjen Junior Tumilaar? Anda pasti sudah sebagai nonton tayangan saya, wawancara saya dengan seorang wartawan senior yang juga lama meliput di lingkungan militer, Bung Slamet Ginting. Nah, Bung Slamet Ginting belum lama ini melakukan perbincangan ringan tetapi sangat menarik dengan Brigjen Junior Tumilaar. Saya sudah mendapat izin untuk mempublikasikan ulang atau mereupload ulang konten wawancara ini. Tapi sebelum Anda menonton wawancara ini, saya minta Anda untuk kalau Anda tertarik berminat dengan kajian-kajian militer, bahasan-bahasan militer maupun komunikasi politik, Anda bisa subscribe dulu ini channel dari Bung Slamet Ginting di sini S Ginting Official gitu ya. Jangan lupa Anda subscribe dan juga share kalau Anda nilai bahwa channel ini sangat bermanfaat. Bagi saya sendiri, Bung Slamet Ginting ini sebagai seorang sahabat, sebagai seorang wartawan, dia adalah rujukan saya ketika bertanya persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah-masalah TNI. Selamat mengikuti perbincangan antara Bung Slamet Ginting dengan Brigjen TNI Junior Tumilaar. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Ini ya, amin. Iya, ini kalau kita lihat perjalanan karir Abang, ini ya. rupanya baru di era terakhir lah bertugas di kampung halaman nenek Betul. moyang, begitu ya. Iya. Setelah malang melintang mulai dari Maluku, Papua, Iya. Aceh, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini Iya. menarik ketika kemudian kasus Abang ini viral di mana-mana, kemudian Iya. juga sampai puncaknya hasil pemeriksaan di Puspomat begitu ya. Nah, Iya. hasilnya Yes. memang sudah Yes. diketahui oleh Bang Junior Tumilaar ini. Kan fungsi polisi militer itu kan sama kayak
fungsi polisi Polri ya, seperti yaitu penyelidikan kemudian penyidikan. Nah, dengan hasil penyidikan maka diduga, diduga saya ya pastilah itu kan buku buku hukum pidana militer pasti saya kena, hukum disiplin tentara ya, disiplin militer pasti saya kena. Itu yang saya pahami dengan suatu pengorbanan ya yang saya harus lakukan. Tidak mungkin sesuatu tindakan kita itu, kita kan manusia tidak sempurna. Pasti kita akan melakukan pelanggaran, melakukan dosa ya. Nah, itu saya sadari. Nah, sekarang sudah disidik. Saya jadi hasil dari penyelidikan diduga saya melakukan pelanggaran tindak pidana ya, tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Itu. Oh, dugaannya di situ ya? Iya. Besok nanti saya disidik diperiksa. Hari Senin? Senin besok. Senin diperiksa lagi ya? Iya, di Puspomat. Yaitu untuk dipanggil, di situ dipanggil sebagai saksi. Sebagai saksi? Saksi pada diri sendiri. Oke. Tersangkanya siapa? Belum ada dikatakan tersangka di situ. Ya, tersangkanya saya yang dilakukan. Oh, jadi tahapannya kira-kira saksi dulu begitu ya? Dari terduga, saksi, baru tersangka begitu ya? Iya. Bang Junior merasa bahwa telah melakukan pelanggaran kewenangan jabatan atau bagaimana? Ya, sekarang mau dikenakan apa saya dalam pidana militer? Itu sama dengan orang sipil itu dikatakan pasal pidana yang namanya yang diantaranya ya, yang saya dengar itu perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Nih, persoalannya tidak menyenangkan bagi siapa ini kan? Iya. Kira-kira tidak menyenangkan bagi institusi atau pihak yang Abang tuding melakukan dugaan pelanggaran penyerobotan tanah adat. Saya tidak pernah melakukan penyerobotan tanah adat, tidak. Nggak, artinya pihak lain gitu. Kalau pihak lain, polisi militer kan tidak memeriksa orang sipil. Oh iya. Jadi lebih ke kewenangan jabatan ya, sebagai irdam begitu ya. Iya. Nah, ini kan menarik yang dilakukan Abang dengan surat terbuka itu, seperti kalau anak muda tuh membuat grafiti, coret-coretan begitu ya, dibaca orang. Kalau dalam bahasa komunikasi ya ada pesan yang disampaikan. Grafiti itu kan pesan yang disampaikan dalam bentuk protes, begitu kan? Betul. Kalau sebagai jenderal kan tidak mungkin membuat grafiti, tapi kalau surat terbuka itu bisa dipahami. Semua akhirnya memahami ada persoalan komunikasi antara TNI dengan Polri, dalam hal ini Kodam Merdeka dengan Polda Sulut, sehingga Bang Junior ini sampai membuat surat terbuka karena memang di situ ada kendala ya, artinya tidak ada respon langsung dari Polda, begitu ya Bang Junior?
Ya, ya itu betul. Ada satu kendala. Saya kira bukan kendalanya ini terjadi bukan hanya di Polda Sulut ya. Iya. Bukan hanya di Polda Sulut. Saya yakin di polda-polda lain juga dia melakukan yang sama dengan Kodam dan Korem. Iya, iya, iya. Terusnya termasuk Babinsa. Iya, iya. Buktinya mereka berkomentar. Wah, memangnya kita nggak bisa manggil Babinsa, ngomong gitu loh. Iya, 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 iya. Itu yang ngomong Kompol loh, seorang Kompol. Iya, 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 iya. Nah, itu suatu hal yang berbahaya. Itulah komunikasinya. Dan saya sudah komunikasikan di surat saya itu kan di sebelah kirinya itu. Iya. Saya sudah datangi Polda Sulut. Iya. Dan sudah dibicarakan di Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nah, di Polda Sulut itu kan Kapoldanya itu salah satu forum komunikasi pimpinan daerah. Kemudian Danrem. Iya. Dan gubernur. Iya. Nah, sampai tingkat bawahnya, kabupaten dan kota, wali kota sudah. Ke Kapolrestanya sudah. Dandimnya sudah. Nah, dari forum komunikasi pimpinan daerah sesuai dengan provinsi, dengan kota, wali kota dan Kapolrestanya, Dandim sudah dibicarakan. Kalau berulang-ulang masa mereka tidak paham sih Babinsa kok dipanggil. Bahkan penyidiknya loh, penyidik Kompol itu kan mayor di Polresta itu kan berarti dia penyidik. Iya, iya. Seorang mayor ya, seorang Kompol, komisaris polisi. Dia kan berarti sekolahnya kan sudah tinggi. Iya, perwira menengah ya. Dia kan penegak hukum ya. Nah, penegak hukum berarti aturan-aturan yang ada ya ditegakkan lah. Masa tidak tahu sih Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Iya, iya. Nah, masa tidak tahu sih? Iya, 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 iya. Nah, dengan tingkat pemahaman yang kita ketahui mereka sudah bersekolah, sudah memiliki pengetahuan, hikmat, masa mereka berkomentar? Emangnya kita tidak boleh? Loh, Babinsa saya ini kan tidak melanggar, dia melaksanakan tugas. Bahkan dikenakan yang namanya Brimob. Ada surat perintahnya lagi. Ini bagaimana? Datangi Babinsa. Babinsa mengingatkan. Malah mereka balik, kamu jangan ikut campur. Lah, ini gimana? Tidak lama kemudian PT Ciputra Internasional melaporkan Babinsa itu ke Polresta. Ini buatlah surat panggilan. Bang, itu sebenarnya tidak dilakukan oleh karena Babinsa di bawahnya Koramil. Koramil itu atasannya Kodim. Dan Ramil tidak melakukan aksi atau kemudian Dandim juga tidak melakukan aksi? Bentar ya, bentar. Kembali lagi tadi, apa sebenarnya aksi dari Dan Ramil serta Dandim begitu ya? Kok sepertinya langsung turun tangan nih sebagai Irdam? Apa tidak ada aksi dari Dan Ramil, Dandim, dan Rem begitu? Sebenarnya sudah. Oh, sudah. Iya. Nah, ini kejadian ini kan sebenarnya sudah bertahun-tahun. Oh, oke. Jadi bukan waktu itu mereka masih pakai lesan.
Oke. Dan Hmm. anehnya, kan di tingkat desa itu kan, tingkat kelurahan kan ada namanya Babin Kaptipmas. Mm-mm. Malah justru Babin Kaptipmasnya ngomong, jangan ikut campur ya, pada Babinsanya. Jadi ini Nah, karena ada deadlock gitu ya, mandek, sehingga Bang Junior sebagai Irdam mengambil inisiatif begitu ya? lah iya kan saya kan inspektur Kodam itu kan mengawasi, memeriksa kinerja dan perbendaraan di Hmm, organisasi Kodam 13 Merdeka, di ya, mana kinerja itu menyangkut kegiatan-kegiatan, apakah sesuai ya. aturan atau tidak. Nah, saya kan memeriksanya sampai Babinsa, Nah, artinya mengawasinya. memang apa yang eh, Bang Junior lakukan ini sudah sepengetahuan Pangdam ya sebagai atasan langsung. Sekarang saya mau tanya, atasan langsung saya itu, saya wajib melaporkan nggak hasil pengawasan pemeriksaan di jajaran Kodam 13 Merdeka? Pasti. Ya sudah saya lakukan. Hmm, ya, 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 ya. Tapi Jadi, persoalannya bukan saya melaporkan atau tidak. hmm, Persoalannya, ya itu sudah kejadian bertahun-tahun. hmm, Ibarat penyakit kanker lah. ya, 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 ya. Ini kan Bang Juniornya tugasnya udah banyak, artinya dari Maluku, Papua, Kalimantan, Kalimantan, Aceh, Sumatera Utara, dan lain-lain. Ketika di di Kodam-Kodam Jawa, itu, ya, di Sekolah iya, Staf Komando Angkatan Darat, 5 tahun ya. saya. Nah, ketika di Kodam-Kodam itu ada peristiwa yang sama nggak seperti ini? Ya itu kan saya sudah berulang-ulang ngomong Ketika bahwa misalnya Bang Junior jadi dandim di Tapanuli Tengah begitu, ada juga kasus seperti ini. oh kalau saya jadi Dandim Tapanuli Tengah tidak ada kasus itu. Hmm, Kalau kan tergantung apa budaya karakter. Nah kebetulan kan karakter orang Batak itu kan bagus itu ya. hmm, Di Tapanuli Tengah, di Sibolga itu. Daliannya hmm. Tolu itu kan. Iya, iya, Nah, Daliannya Tolu itu kan sebenarnya kalau sesuai dengan Pancasila itu kan sila 3 dan 4. iya betul, Persatuan. iya. Kemudian Musyawarah. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan Hmm, dalam suatu permusyawaratan, iya, 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 iya. perwakilan. Nah, Hmm, sama dengan di Minahasa di Manado, hmm, punya suatu perusahaan. Tapi ini kan kepolisian kan tidak mau tahu di Sulawesi Utara ini. iya, Dia iya, iya, kepentingannya bukan kepentingan ini oknum loh ya, bukan iya, iya, bukan institusi loh ya. iya, Institusinya bagus. iya. Hmm, Kita butuh itu Polda, Polres itu butuh kita. Babin hmm, Kaptimas butuh. iya, iya. Bang ini menarik di eranya Kasat Jenderal Andika Perkasa, ini sejumlah jenderal ditugaskan untuk mengurus kampung halamannya. Nah, ini kan seperti Brigjen Junior Tumilaar di ujung karir, kira-kira masih 2-3 tahun itu ditugaskan sebagai Irdam di Sulawesi Utara. Ini kan kampung nenek moyang begitu ya. Nah, Ya, salah satu pesannya adalah supaya bisa mengetahui dan membantu persoalan-persoalan di kampung halaman. Ini yang Abang terjemahkan ya dalam kasus ini ya. ya benar itu. Jangan sampai Hmm, terjadi di daerah lain. Ternyata terkuak kan dengan kejadian tulisan ya, surat saya diistilahkan oleh Bung Slamet Ginting ini graffiti itu ya. ya, ya, ya. Kejadian sekarang di mana-mana. Mau nggak Hmm, kita nanti seperti di Malaysia, ya, ya, ya. Dr. Mahathir Muhammad dilapori bahwa
ada satu wilayah yang dikuasai oleh korporasi, dan itu kebetulan dari negara China. Mm-mm. Nah, warga negara Malaysia tidak boleh masuk di situ. Nah, Makanya dia mencalonkan diri untuk mencalonkan diri untuk menjadi Perdana Perdana Menteri. Menteri lagi ya. Nah, baru dia bongkar kan? Oh, jadi ini panggilan ya. Berarti ini Lah, juga Bang Junior juga merasa ini panggilan hati nurani ya, sehingga merasa harus terjun begitu ya. iya, tidak menutup Hmm. kemungkinan suatu Hmm. wilayah di negara Republik Indonesia ini dikuasai oleh korporasi yang Hmm. memang sudah diongkosi, istilah saya ya. Iya, iya, Nah, iya. tiba-tiba nanti suatu wilayah negara Republik Indonesia kita ini tidak boleh dimasuki oleh warga negara Indonesia sendiri. Iya, 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 iya. Dan itu sebenarnya sudah terjadi di Papua itu. Hmm. Di mana warga negara Oh, gitu kita ya. kalau masuk di daerah PT Freeport ada nggak? Harus izin. Iya, 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 iya. Sama Oh, nanti kira-kira kejadian itu. di daerah lain. Warga negara kita Hmm. nggak boleh masuk. Hmm. Itu Ya. kemungkinan seperti itu. Membentuk suatu pemukiman Hmm. atau kawasan, kan istilah istilah peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan ya Hmm. dan tanah terlantar. Nah, itu kan sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi Iya, tanggal 2 iya, iya. Februari lalu, ditandatangani. Hmm. Itu penertiban kawasan, pengertian saya itu adalah seperti perumahan-perumahan itu, atau suatu katakanlah kawasan yang dipergunakan oleh pemodal-pemodal dari luar misalnya yang bergabung, kemudian menjadilah suatu pemukiman ya, kawasan. Iya, Terus iya, warga iya. kita mau masuk aja harus pakai izin, bahkan Hmm. tidak boleh masuk. Iya, Ironis iya, nggak? iya. Kita sendiri tidak boleh masuk warga negaranya. Iya, iya, iya. Dan itu Bang, sudah ini terjadi iya, sebenarnya. ini kan menarik dalam karir militernya, ternyata sekitar 13 tahun menjadi guru militer dan dosen. Apakah ini yang kemudian membuat jiwa seorang guru berani melakukan edukasi? Ini kan bagian dari edukasi, bukan begitu, Bang Junior? Sangat tepat. Hmm. Istilah itu sangat tepat. Hmm. Bukankah kita sesama manusia, apalagi Ya. seorang warga negara yang sudah terdidik, kita harus saling mengedukasi? Iya, 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 iya. Ini bagian dari edukasi ya, Bang ya? Bagian dari edukasi. Hmm. Makanya saya bilang, jangan babinsa itu dibuat bodoh. Hmm. Iya, 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 iya. Ini, Jangan ikut campur. Itu kan pembodohan. iya, iya. Ini edukasinya berdampak dengan pencopotan jabatan Irdam nih. Ini gimana ini? Tidak apa-apa. Nggak Tidak apa-apa apa. ya? Tidak apa-apa. Begini, di Ya, dalam ilmu militer, ya. seorang komandan dia mengerahkan pasukannya. Ya. Di ilmu manajemen juga ada itu, namanya Iya. manajemen resiko. Iya, iya. Nah, ketika dia mengerahkan pasukan atau melakukan pengerahan pemberdayaan ya, sumber daya di suatu unit, dia pasti akan menghitung resikonya. Kalau di militer namanya korban. Iya, iya. Korban perang, korban tempur. Maka dibuatlah namanya imbangan daya tempur. Nah, kita punya sumber daya apa? Iya, Nah, iya. ternyata sumber dayanya diantaranya manusia. Nah, Iya, terutama iya. manusia ya, bukan hanya senjata, bukan aja perbendaan ya,
Mm. Nah, di antaranya adalah korbannya nanti manusia. Mm. Nah, kalau ini sekarang berdampak nggak kepada jabatan? Saya sudah Iya. hitung. Oh, iya, iya, Sudah iya. hitung, pasti saya kena. Nggak apa-apa kalau saya. Oh, gitu ya. Ini kan masih ada peluang 1 tahun lagi pensiun gitu ya. Dengan dicopotnya jabatan Irdam kemudian menjadi staf khusus Kasat, sudah ada skep dari Kasat untuk jadi staf khusus itu? Ya saya kan kemarin baru terima surat panggilan. Iya, Surat panggilan untuk disidik ya. iya, iya. Juga melanggar ini sebagai saksi. Baru itu aja Hmm. saya dapat. Hmm. Yang lain, ya biasanya sih, kalau sekarang apa sih yang mau disembunyikan? Iya, Teknologi informasi iya, betul. Semua serba terbuka ya. terbuka sekarang. Oh. Jadi, Nah, kan ada tudingan juga nih, Bang. ya Jangan-jangan ingin popularitas, ingin mendapatkan jabatan, dan lain-lain. Ini tolong dijelaskan dugaan-dugaan miring terhadap Bang Junior ini. kalau saya berhitung untuk dicopot, Hmm. apalah artinya popularitas? Ya, 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 ya. Itu aja. Cara berpikir itu dibalik lagi. Hmm. Ya, ya. Kalau popularitas tujuannya untuk apa sih? Hanya untuk Ya. supaya terkenal. Hmm. Ada yang berani orang mempertaruhkan dengan, oh saya yang penting popularitas, tapi jabatan dicopot. Hmm. Ada yang begitu. Nah, tapi yang Jadi itu jelas, gugur itu saya ya. bukan cari popularitas, tidak. Hmm. Ya, ya, ya. Tujuan saya tadi itu mengedukasi Iya, iya, iya. kelakuan dari oknum-oknum Polri, Iya. kelakuan dari, ya mohon maaf ya, Iya. AMDAL, yang Hmm. keputusan AMDAL. Di situ juga, mohon maaf ya, akademis juga terlibat. Kan di situ kan Hmm. ada kajian. Iya, iya, iya. Nah, Jadi kayak di hasil, Sumatera Utara. ya, ya. Sumatera Utara kita kumpul di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dia kan ada konsultan dari suatu perusahaan. Iya. Dia paparkan di hadapan akademisi, pejabat terkait. Ini saya mau bangun kawasan ini. Nah, keluarlah rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, hasil dari kajian. Hmm. Ada dokumen kajian AMDAL. Iya, 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 iya. Bisa lolos PT Ciputra Internasional atau kawasan Hmm. perumahan Citraland itu. Iya, iya. Abang Nah, pegang AMDAL itu ya, dokumen AMDALnya ya. loh, saya tidak pegang, tapi yang saya tanya ini dari tahun berapa? Saya dengar mereka mulai dari tahun 2000 berapa gitu ya. Hmm. Dan lolos mereka. Hmm. Seraya waktu berjalan ke sini, saya dengar itu pernah bermasalah. Satu kampung hilang. Ush. Nah sekarang saya mau Ya. tanya sama Bung Slamet Ginting ini. Ya. Mau nggak kampungnya hilang padahal sejak zaman nenek moyang? Ya. Ya, tentu Di situ tidak. ada sosial kemasyarakatan, adat istiadat sudah tertanam. Iya, iya. Galiana Tolu. Iya. Cuma karena keserakahan dari PT Ciputra Internasional membangun suatu kawasan. Dengan bermodalkan ya diantaranya AMDAL, dokumen AMDAL sudah lolos, mengantongi. Kemudian dia dapat dari BPN sertifikat taguna bangunan. Iya, iya, iya. Kemudian yang sudah di situ sudah apa budaya, sosial budaya kemasyarakatannya sudah sejak nenek moyang ada di sana.
kemudian dengan mengantongi itu dia langsung libas itu tanpa mengkonsultasikan. Bubar nggak masyarakat itu kemana-mana? Iya, iya, betul. Didukung oleh aparat bahwa ini sudah sesuai prosedur. Selalu jawabannya sesuai prosedur. Pertanyaan saya, bisa terjadi nggak di Sentul City? Bisa. Bisa terjadi nggak di seputaran Toba? Sangat bisa, iya. Dan itu terjadi. Hmm. Di Sulawesi Utara terjadi. Jadi ini fenomena gunung es sebenarnya ya. Setuju. Ya. Jadi banyak terjadi di Indonesia ya kasus-kasus seperti ini ya. Iya. Dan Abang berani melawan kalau digugat oleh mereka ya? Kalau untuk kepentingan negara, bangsa, saya menyatakan seperti itu. Ya. Yang namanya edukasi. Terkoreksi nggak? Ya. Tujuannya seperti itu ya. Iya. Kalau mereka gugat, yang mereka gugat siapa? Iya, iya. Berarti mereka menggugat juga peraturan pemerintah dong. Iya, 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 iya. Undang-undang dong. Iya. Oke, kasus saya dicopot. Tapi surat saya, dicopot nggak surat saya? Iya, iya. Dijawab nggak sama Kapolri? Tidak atau belum dijawab ya? Nah iya, kalau dia jawab, apa jawabannya? Iya. Belum apa-apa oleh Kompolnas, Pak Beni Mamoto menjawab tidak sesuai fakta. Buktinya saya dipanggil Puspomat, kan begitu? Oh, iya. Coba cari itu yang diwawancarai oleh, kalau nggak salah Kompas TV yang mewawancarai. Iya, iya. Ada kok buktinya, jejaknya di YouTube atau YouTube itu. Iya, iya, iya. Beliau mengatakan itu. Nah sekarang apalah artinya seorang Brigjen TNI Junior Tumilaan dibanding dengan multi efeknya dari surat itu. Ya itu saya katakan kembali lagi bahwa kita mengedukasi bukan coba kepada untuk diri saya atau kepada Polda Sulut, kepada Babinsa. Iya, iya. Ya. Tapi juga untuk negara ini, wilayah ini. Jangan-jangan sama. Iya, 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 iya. Bilang ini suatu fenomena gunung es. Yang kelihatan kecil aja kalau di laut itu, tapi di bawahnya besar sekali. Iya, iya, iya. Abang merasa harus bongkar ini ya? Ya harus dong. Iya, iya, iya. Itu. Jadi ini sebenarnya jawaban Abang terhadap pimpinan Angkatan Darat ketika ditugaskan di kampung halaman, begitu ya? Boleh dikatakan begitulah. Iya, iya, iya. Jadi bukan untuk mencari jabatan atau apa, tapi ini bentuk pengabdian terhadap daerah asal nenek moyang dan untuk bangsa dan negara. Begitu ya kesimpulan Abang tadi ya? Ya, bisa diantaranya banyak. Ini kan pemecahan suatu organisasi juga. Iya, iya. Di Angkatan Darat ini kan dia kan fleksibel organisasinya. Iya, iya. Dan ini sebenarnya pengorganisasian Angkatan Darat ini sejak adanya Menteri Pertahanan yang sekarang Pak Prabowo Subianto, kemudian adanya Pak Andika, ini kan langsung Pak dalam dari segi pengembangan organisasi ini demi pertahanan kita,
saya lebih setuju itu pertahanan keamanan ya, bukan cuma Oh, iya. karena keamanan nasional, keamanan negara itu domainnya tentara itu, Pak. Hmm, Ya saya akhirnya kembali ke konsep kepada pertahanan ya, pertahanan yes. keamanan negara. Iya, iya, iya. Sekarang begini, dengan adanya Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dan dengan Kepala Staf Angkatan Darat ini, mereka punya visi strategis pengembangan organisasi di Angkatan Darat. Iya. Karena matra atau jurusan yang diurusi ini adalah daratan, Pak. Iya, iya. Nah, daratan negara Indonesia ini unik. Ada pulau-pulau besar, ada pulau-pulau kecil. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan itu dari ancaman, hambatan, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Iya. Hati-hati. Nah, sehingga kita bisa berdaulat dalam segala bidang. Nah, perlu pengembangan organisasi. Nah, pengembangan organisasi ini tentunya berdasarkan tugas pokok. Organisasi berarti terdiri dari manusia-manusia. Nah, manusia-manusia itu diurus, Pak, diberi jabatan. Iya. Nah, Angkatan Darat itu, Pak, perwira-perwiranya, khususnya ya perwira ya. Iya. Nah, sampai ke babinsanya ya, sampai di satuan unit yang lebih besar, unit-unit itu satuan pelaksana itu perlu diatur. Nah, Angkatan Darat kan sempat beberapa perwira menengah, diantaranya saya, 4 tidak ada jabatan. Kolonel berapa tahun nih, Bang Junior? Saya kolonel itu sejak 2012 ya, sampai dengan 2020 awal. 8 tahun ya? Jadi jabatan kolonel saya kalau nggak salah 6 kali ya. 6 kali jabatan di kolonel ya? Terus 8 tahun. Di letnan kolonel itu ada mungkin 12 kali. Udah matang sekali ya? Ya itu makanya. Nah, sumber daya manusia yang ada di Angkatan Darat itu oleh Pak Andika Perkasa ini, Jenderal Andika Perkasa, mempunyai konsep supaya dia strategis dan bisa diurusi ini daratan ini, dipulang kampungkanlah kita. Karena mereka lebih tahu. Karena mereka lebih tahu dengan wilayah daratan, yaitu tadi saya bilang sosial budaya masyarakat di sana lebih tahu. Sehingga di dalam mengurus sesuai tupoksinya, tusinya, tugas pokok dan fungsinya lebih efektif. Iya, betul. Jadi memahami antropologi sosial budaya masyarakat setempat ya? Nah, itu tepat, antropologi sosial masyarakat setempat. Iya. Sehingga di dalam mengambil keputusan atau bertindak diharapkan dia bisa bijak. Iya. Nah, tadi disinggung kearifan lokal. Nah, saya jelaskan di situ juga untuk efek dari sosial budaya atau antropologi setempat. Nah, kita bayangkan datanglah ini si korporasi ini melakukan suatu apa tuh namanya, menghapus antropologi sosial budaya masyarakat setempat demi membangun perumahan. Iya. Tanpa mengabaikan kearifan lokal masyarakat setempat ya? Iya, dia sudah mengabaikan. Bayangkan anak cucu dan sebagian masih hidup mereka. Dia melihat itu perumahan itu, kawasan itu, itu dulu nenek moyang saya di situ. Ada kuburnya.
Iya, iya, iya. Nah, saya terkenang, ya itu sudah musnah sekarang. Iya, iya, iya.